Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 7A, B, dan C. Perkenalkan, nama saya Ati Rahayu SPD, Guru PPKN. Anak-anakku, pada hari ini mari kita mengadakan pembelajaran daring. Tapi sebelum pembelajaran, anak-anakku, mari kita berdoa bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, anak-anakku, persiapkanlah buku paket PPKN kelas 7 yang warna merah. Anak-anak bisa melihat bab 1, karena pada hari ini yang akan kita bahas adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada di halaman 1 sampai 10. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu 1. Melalui tayangan gambar interaktif, peserta didik mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Anak-anakku, lihatlah gambar yang ada. Gambar itu adalah sebuah suasana sidang BPUPKI pertama. Maka pada hari ini bahasan yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Oke anak-anakku, kalian lihat gambar yang ada. Itu adalah sebuah gambar yang menggambarkan tentang suasana sidang BPUPKI pertama, yaitu membahas rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang A, sidang BPUPKI. Anak-anak, masih ingatkah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1945 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada bulan September 1945, Perdana Menteri Jepang Kaiso dalam parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sebagai jasa balas budi Jepang kepada Indonesia, atau ada istilah untuk menarik perhatian bangsa Indonesia. Janji Jepang, di mana Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, salah satunya adalah pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Zunbei Kosaika yang beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Anak-anak lihat gambar di samping. Itu adalah Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Beliau juga mendapat 2 wakil ketua. Yang pertama isi Bangase Yoshi, itu berasal dari Jepang. Yang kedua adalah RP Suroso dari Indonesia. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu menghasilkan membahas tentang rancangan dasar negara. Rancangan dasar negara disampaikan oleh 1. Muhammad Yamin, 2. Mr. Supomo, 3. Insinyur Soekarno. Coba anak-anak lihat gambar di samping. Itu adalah Mr. Muhammad Yamin.
Dia menyampaikan rancangan dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar bagi bangsa Indonesia merdeka, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Menginjak kedua, Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, dia menyampaikan rancangan dasar negara yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Mr. Supomo juga menekankan bahwa bangsa Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang kuat, tetapi negara mempersatukan diri dengan segala lapisan yang berbeda golongan dan paham. Maka negara itu disebut negara integralistik. Rancangan dasar negara yang ketiga yaitu menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno menyampaikan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dinamakan Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, setelah sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang tugasnya mengumpulkan usul para anggota yang dibahas pada sidang tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang beranggotakan 8 orang atau panitia 8 yang diketuai Insinyur Soekarno, anggota 6 orang golongan kebangsaan dan 2 orang golongan Islam yang terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, 4. A.A. Maramis, 5. Muhammad Sutarjo Kartodisumo, 6. Oto Iskandar Dinata, 7. Ki Bagus Hadikusumo, 8. K.H. Wahid Hasyim. Usulan yang disampaikan yaitu meliputi Indonesia merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara, uni atau federasi, daerah negara Indonesia, badan perwakilan rakyat, badan penasehat, bentuk negara dan kepala negara, soal pembelaan, dan soal keuangan. Setelah akhir pertemuan Panitia 8, Insinyur Soekarno mengambil inisiatif membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9, yang terdiri dari Ketua Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat A.A. Maramis, yang kelima Ahmad Subarjo, yang keenam Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ketujuh Kiai Haji Hahar Musyakir, yang kedelapan
Haji Agus Salim. Yang ke-9 R. Abikusno Coko Sujoso. Mereka itu disebut panitia 9. Hasil rapat panitia 9 yaitu menghasilkan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil ini disebut dengan Piagam Jakarta 14 Juli 1945. Naskah Mukaddimah pada sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan naskah Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta diganti pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 pada sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena di anggota BPUPKI ada yang beragama Kristen yang berasal dari Indonesia bagian timur. Diharapkan dengan ketuhanan yang Maha Esa akan terjalin persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Protestan. Jadi, rumusan dasar negara Pancasila yang benar dan sah adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada anak-anak kelas 7 A, B, dan C. Silakan anak-anak baca buku paket PPKN edisi revisi 2017 halaman 1 sampai dengan 10. Oh ya anak-anak, Ibu ada tugas untuk kalian. Lihat kalian di halaman 10 dan 11. Di situ ada tugas tabel 1.1. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kirim ke email Ibu atirahayu06@gmail.com paling lambat tanggal 11 Agustus 2020. Terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran daring dari Ibu pada hari ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Bila Ibu ada salah, minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.